Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal umum, metode impres dan metode fluktuasi. Yang pertama, penjelasan sistem dana tetap atau impres. Dengan metode ini, kas kecil yang dicadangkan oleh perusahaan bersifat tetap kecuali perusahaan menghendaki perubahan jumlah kas kecil. Misalnya, perusahaan merasakan kas yang sudah dicadangkan ternyata kurang memenuhi sehingga perlu ditambah lagi cadangannya. Kedua, kelebihan pada sistem dana tetap atau sistem impres. 1. Dapat diketahui jumlah pengeluaran per pos atau akun tiap periode, sehingga dapat berfungsi sebagai alat kontrol dalam penggunaan dana. 2. Pimpinan ataupun pengelola kas kecil akan hati-hati dalam menggunakan kas kecil, mengingat tidak ada penambahan dana di tengah periode. 3. Memudahkan bendahara untuk menentukan perkiraan jumlah dana per unit usaha tiap periode karena jumlah dana awal selalu sama. Dan kelemahan pada sistem dana tetap atau sistem impres. 1. Saldo kas kecil tidak mudah diketahui, karena saldo baru dapat dilihat pada akhir periode ketika pengisian kembali. 2. Jika terjadi kekurangan dana sebelum akhir periode, hal itu akan menjadi masalah, karena tidak ada penambahan dana di tengah periode. Karena itu, pemegang kas kecil harus hati-hati dalam pemakaian dana. Adapun contoh soal kas kecil metode impres atau sistem dana tetap. PT Astrea bersama menetapkan kas kecil untuk pembayaran pengeluaran dalam nominal yang kecil. Kas kecil tersebut dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 dengan menerima uang sebesar 2.500.000 dari akun kas. Berikutnya, kas kecil akan diisi kembali setiap tanggal 15 dan tanggal 30. Transaksi-transaksi pengeluaran yang terjadi dan menggunakan kas kecil selama bulan Januari 2015 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 3 Januari, dibeli materai seharga 300.000. Pada tanggal 8 Januari, pembayaran beban listrik seharga 320.000 dan air seharga 280.000. Pada tanggal 11 Januari, dibayar biaya iklan di koran Jawa Pos seharga 250.000. Pada tanggal 14 Januari, kas kecil dianggap terlalu besar seharga 500.000 sehingga disetor kembali ke akun kas. Pada tanggal 15 Januari, dana kas kecil diisi kembali. Pada tanggal 19 Januari, dibayar biaya angkut pembelian seharga 240.000. Pada tanggal 21 Januari, dibayar biaya telepon seharga 360.000. Pada tanggal 29 Januari, dibayar untuk biaya pengobatan staf yang sakit seharga 200.000. Pada tanggal 30 Januari, dana kas kecil diisi kembali. 2. Sistem dana tidak tetap atau sistem fluktuasi. Sistem ini menghendaki bahwa jumlah kas kecil tidak ditetapkan tetapi sesuai dengan kebutuhan. Misal, pada waktu membuat kebijakan pertama kali perusahaan menetapkan jumlah kas kecil sebesar 1 juta, kemudian digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kemudian diisi kembali. Kelebihan pada sistem dana fluktuasi. 1. Pengeluaran kas kecil yang terjadi langsung dibukukan oleh kasir kas kecil, sehingga saldo kas kecil dapat langsung diketahui sewaktu-waktu. 2. Jika terjadi kekurangan dana di tengah periode, bisa dilakukan penambahan dana kas kecil. 3. Dapat meringankan beban pekerjaan akuntan karena penjurnalan langsung dilakukan oleh kasir kas kecil saat terjadi transaksi kas kecil. Kelemahan pada sistem dana fluktuasi. 1. Pengelolaan dana kas kecil yang kurang efisien atau terjadi pemborosan karena kurangnya sikap hati-hati kasir kas kecil dalam pengelolaan dananya. Contoh jurnal umum kas kecil sistem fluktuasi. PT Astria bersama menyelenggarakan kas kecil untuk pengeluaran dalam jumlah kecil. Kas tersebut mulai dibuka pada tanggal 2 Desember 2014 dengan menerima uang sebanyak 4 juta dari kas.
Untuk selanjutnya, kas kecil diisi setiap tanggal 15 dan 30. Transaksi yang berhubungan dengan kas kecil selama bulan Desember 2014 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 3 Desember, dibelinya materai seharga 300.000. Pada tanggal 8 Desember, dibayarnya rekening listrik seharga 320.000 dan dibayarnya air seharga 230.000. Pada tanggal 11 Desember, dibayarnya biaya iklan pada harian Kompas seharga 250.000. Pada tanggal 14 Desember, dana kas kecil dianggap terlalu besar, yang seharga 500.000 disetor kembali ke kas. Pada tanggal 15 Desember, dana kas kecil diisi kembali. Pada tanggal 19 Desember, dibayar biaya angkut pembelian seharga 240.000. 21 Desember dibayar biaya telepon seharga 350.000. Pada tanggal 27 Desember dibeli perlengkapan kantor seharga 650.000. Pada tanggal 29 Desember dibayarnya untuk pengobatan karyawan-karyawan yang sakit dengan jumlah 200.000. Pada tanggal 29 Desember dibayarnya biaya angkut barang seharga 130.000. Pada tanggal 30 Desember, dana kas kecil diisi kembali. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.